Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan sekarang ibunya ya. Tadi kita lanjutkan materinya, pembelajarannya. Tadi kita sudah bahas tentang bunyi. Sekarang kita lanjutkan tentang selebihnya sampai selesai ya. Mudah-mudahan satu video ini bisa sampai selesai. Oke, silakan menyimak dan kalau ada yang ditanyakan silakan langsung di kolom komentar. Kita masuk ke frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi, masih ingat frekuensi itu apa? Getaran, gelombang sama. Kalau getaran berarti frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Kalau pada gelombang berarti banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Berapa banyak rapatan dan renggangan atau berapa banyak bukit dan lembah dalam waktu 1 detik. Nah, berarti frekuensi bunyi berapa banyak gelombang bunyi yang merambat dalam waktu 1 detik. Ya. Oke, apa semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia? Telinga kamu bisa mendengar bunyi apa aja sih? Jangkrik bisa. Suara ibu jelas. Suara musik, alat musik bisa. Suara nyamuk jelas sekali terdengar, sangat mengganggu pada saat malam hari. Semua bunyi dapat didengar? Kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, bunyi apa yang nggak bisa kita dengar? Ada nggak yang nggak bisa didengar? Iya betul. Bunyi apa? Ya, kalau ada yang kentut di kelas itu suka nggak kedengeran ya, tahu-tahu udah bau ya. Oke, semuanya dapat didengar. Coba kita getarkan penggaris di atas meja. Oke, ya. Harus besi bu? Enggak, penggaris yang ada aja lah. Penggaris di rumah, kamu punya yang dari plastik boleh kita gunakan ya. Getarkan penggaris di meja secara perlahan aja. Nah, ya, sini aja. Seperti ini. Oke ya. Perlahan. Kedengeran nggak? Ya kalau yang dari ibu mah belum tentu kedengeran. Punya kamu coba hasil percobaan kamu perlahan aja, pelan-pelan. Kedengeran nggak? Ada suaranya nggak? Oke, sekarang kalau misalnya kita getarkan penggaris lebih kencang lagi. Nah. Kedengeran? Biasanya juga gitu. Kedengeran nggak? Oke, semakin kencang kamu getarkan, itu getarannya akan semakin banyak. Ya, kita baru bisa mendengar bunyi penggaris tadi ketika kita getarkan penggaris lebih kencang. Atau ketika bendanya, si penggarisnya menghasilkan getaran minimal sebanyak 20 kali per detik. Minimal 20 kali per detik. Berarti frekuensi bunyi yang bisa kita dengar itu minimal paling kecil adalah frekuensi sebesar 20 Hz, 20 getaran per detik. Kalau misalnya si penggaris tadi kamu getarkan lebih kencang, dia akan menghasilkan getaran, kalau misalnya terdengar, berarti getaran yang dihasilkan itu mungkin lebih dari 20 kali per detiknya. Tapi ketika kamu getarkan perlahan, dia akan kurang dari 20 kali getaran per detik, makanya tidak akan terdengar. Karena telinga kita itu terbatas. Ya, telinga kita terbatas hanya bisa mendengarkan bunyi paling kecilnya itu pada frekuensi 20 kali getaran per detiknya. Ya, makanya kita bagi pada gelombang bunyi, kita bagi frekuensi bunyi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, ada audiosonik, dan ultrasonik. 3 aja dengan rentang frekuensinya ada di buku, sambil kamu buka-buka buku ya. Disibulukan itu buku, ternyata dibuka-buka, jangan dibiarin aja. Lockdown udah hampir 1 bulan, buku disimpan wae, bulukan wae pas dipakai. Buka-buka ya, dijemur, kamu berjemur sama buku baru baca gitu. Ini tabel rentang frekuensi bunyi. Ya, ada 3 tadi apa? Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, pada infrasonik itu rentang frekuensinya adalah di bawah 20 Hz. Artinya sumber bunyi infrasonik dia bergetar kurang dari 20 getaran per detik.
Audiosonik itu antara 20 sampai 20.000 Hz. 20 sampai 20.000 getaran per detik. Sementara ultrasonik itu 20.000, lebih dari 20.000 getaran per detik. Ya, lebih dari 20.000 Hz. Nah, manusia itu hanya bisa mendengar rentang frekuensi audiosonik saja. Dibatasi ya, hanya 20 sampai 20.000 Hz. Bersyukur? Enggak Bu, atau meninggal sempurna, manusia kan makhluk sempurna, harusnya semuanya atau bisa didengar. Oke, kalau misalnya kita bisa mendengar infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik, coba bayangkan, misalkan kamu lagi ulangan IPA. Ulangan IPA, butuh konsentrasi tinggi, si ibu merhatikan wae, tiba-tiba di pinggir itu ada semut lagi ngerumpi. Kamu datang gandeng nanya, itu, ya, suara semut kedengeran nggak? Enggak, karena dia di bawah ya. Nah, itu nggak kedengeran oleh kita. Makanya manusia itu, telinga manusia itu dibatasi saja hanya audiosonik saja, hanya 20 sampai 20.000 Hz saja. Harusnya kamu bersyukur. Kalau misalnya semuanya kamu bisa dengar, kamu nggak akan bisa tidur. Lagi ulangan gandeng, merencak-cak, nyamuk, kecoa, semut, kengara rumpi, bayangin coba. Ini dibatasi aja, cukup 20 sampai 20.000 Hz. Jangankan semut yang lagi ngerumpi, suara nyamuk, suara nyamuk malam hari juga kan satu, padahal si nyamuknya teh sangat mengganggu ya, cabok kanan cabok kiri itu benang-benang. Itu jadi harus disyukuri, tetap harus bersyukur ya. Kita cukup mendengar audiosonik saja, dan itu pun sudah cukup bising ya. Kalau ditambah infrasonik dan ultrasonik, udah kamu nggak akan hidup tenang di sini ya. Terus infrasonik dan ultrasonik punya siapa? Ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu saja, seperti jangkrik ya. Jangkrik dan anjing itu adalah pendengar infrasonik ya. Pendengar dan sumber bunyi infrasonik ya. Jangkrik bisa mendengar suara yang sangat kecil, anjing juga sama ya, bisa mendengar suara yang kurang dari 20 Hz. Makanya kalau binatang anjing itu biasanya suka dijadikan binatang penjaga ya. Karena ketika kita sedang terlelap tidur misalnya, suara sekecil apapun dia bisa mendengar ya, suara sekecil apapun dia bisa mendengar, dan pasti akan langsung menyalak bunyi dianya ya, ngasih tahu si punya rumahnya. Itu infrasonik. Dan ultrasonik anjing juga bisa ya, dia bisa mendengar suara yang sangat tinggi sekali. Anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Kelelawar dan lumba-lumba nanti kita bahas di bagian pendengaran ya. Kelelawar dan lumba-lumba memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk bisa bergerak dan mencari mangsa. Makanya nggak heran kalau misalnya ada kecelakaan misalnya di laut, itu yang pertama kali menolong adalah lumba-lumba. Nah, lumba-lumba itu binatang yang baik hati karena dia punya rentang pendengaran ultrasonik. Dia bisa mendengar dalam jarak yang jauh, dalam rentang frekuensi yang tinggi. Dia bisa dapat menentukan tempatnya di mana. Di situ langsung dia datang biasanya ya. Nah, itu frekuensi bunyi. Kita lanjut ke karakteristik bunyi. Setiap benda mempunyai ciri-ciri tersendiri, ciri khas ya. Nah, kita bisa membedakan suara yang kita dengar. Contohnya kita bisa mendengarkan suara orang dewasa dan suara anak-anak. Suara dewasa dan suara anak-anak berbeda. Yang anak laki-laki mungkin sebentar lagi atau mungkin sekarang sudah ada yang berubah suaranya ya. Itu bisa dibedakan karena ada karakteristiknya, ada ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya masing-masing ya. Setiap bunyi yang kita dengar mempunyai frekuensi dan amplitudo yang berbeda meskipun merambat pada medium yang sama ya. Suara ibu dengan suara siapa guru kelas 8 teh? Bu Eko misalnya tidak sama karena frekuensi dan amplitudonya berbeda. Meskipun medium perambatannya sama-sama ngajar di 8B misalnya, sama-sama ngajar di 8B, mediumnya sama, pendengarnya sama, tapi karena sumber bunyinya berbeda, maka kedengarannya juga akan berbeda. Suaranya khas ya. Pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Kalau nggak salah ini sudah pernah dibahas waktu kita membahas
bagian pita suara ya di bab sebelumnya. Masih ingat kenapa? Ya, pita suaranya yang berbeda ya. Pita suara laki-laki bentuknya lebih panjang dan berat, lebar ya. Ini mengakibatkan laki-laki nada dasarnya frekuensinya sebesar 125 Hz. Jadi nada dasar suara laki-laki itu sebesar 125 Hz. Artinya pita suaranya mampu bergetar sebesar banyak 125 getaran per detik. Ya percaya silahkan hitung sendiri ya. Anak laki-laki mana ngacung? Meskipun nggak kelihatan ngacungnya, sok silakan bersuara, hitung pita suaranya bergetar berapa kali sih? Kita hitung atau Bu? Ya iya, makanya Ibu hitungin di sini. Banyaknya sebanyak 125 kali per detik. Itu laki-laki. Perempuan berapa? 1 oktav. 1 oktav teh apa sih? 1 oktav teh 2 kali lipat lebih tinggi. 1 oktav teh kalau misalnya dari do ke do lagi, itu namanya 1 oktav. Coba yang belajar vokal yang bisa nyanyi itu siapa? Tarisa sama 8C itu siapa? Putri ya. Itu pasti dipelajari 1 oktav. 1 oktav itu dari do sampai do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu 1 oktav ya. Perempuan nada dasarnya 1 oktav lebih tinggi, yaitu 2 kali lipat lebih tinggi. Kalau misalnya laki-laki 125 Hz, perempuan itu bisa pita suaranya bisa bergetar sebanyak 250 Hz, 250 kali getaran per detik. Coba anak perempuan mana? Silahkan pegang tenggorokannya, bersuara, dan hitung getarannya. Benarkah kata Ibu 250 Hz? Saya nggak percaya daripada ngitung banyak kali liur, udah aja iyalah cuma Ibu weh. Ya, ini berdasarkan penelitian, dapat frekuensi nada dasar perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Makanya suaranya lebih tinggi, lebih nyaring. Kalau para laki-laki kan ngebahasnya, itu lebih berat ya. Nah, lebih berat. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa frekuensi bunyi mempengaruhi. Semakin tinggi frekuensinya, bunyinya akan semakin tinggi. Ya, semakin keras. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi bunyi, maka nadanya juga akan semakin rendah. Suaranya akan semakin rendah. Ya, makanya nggak jarang perempuan itu lebih memekakkan telinganya dibandingkan laki-laki. Boleh dicoba ya. Sampai bersuara, gimana kamu mau suara apa? Oke, itu ya frekuensi bunyinya. Ya, karakteristik bunyi laki-laki dan perempuan berbeda. Lanjut. Oke. Kuat lemahnya bunyi. Apakah sebuah suara dikatakan kuat atau lemah? Ya. Ketika kita memetik gitar, bunyi yang dihasilkannya akan semakin keras kalau petikannya lebih kuat. Sok yang tadi pakai gitar, boleh dipetik lagi ketika kamu memetik gitarnya pelan dengan ketika memetik gitarnya keras, kencang. Ya. Petiknya kuat, itu akan suaranya akan terdengar lebih kuat ya. Bunyi senar menjadi lemah jika kamu memetiknya dengan lembut. Lembut, penuh perasaan gitu ya. Dia akan lebih lemah. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi, kuat lemahnya suatu nada misalnya. Ketika memetik senar dengan lemah, simpangan maksimum getarannya hanya sedikit sehingga bunyinya lemah. Simpangan maksimum ketika kamu tarik ya. Ketika kamu tarik sejauh mana, nah itu simpangan maksimumnya. Ketika memetiknya dengan kuat, simpangannya juga lebih besar. Kalau ketika kuat, tarikannya akan lebih tinggi ya. Jangan ditarik di atas, itu lebih tinggi dibandingkan ketika lemah, kapal paling segini ya. Lepaskan lemah. Kalau ditarik lebih kuat, simpangannya juga lebih besar. Bunyinya juga akan terdengar lebih keras. Nah, simpangan yang kita berikan ini kita sebut sebagai amplitudo ya. Tarikan tadi. Ketika kemarin praktek getaran, kamu tarik si bendanya sejauh mana, nah itu adalah amplitudonya, simpangannya. Nah, amplitudo ini mempengaruhi, maka kekuatan bunyi ditentukan oleh besar kecilnya amplitudo. Ya, besar kecilnya amplitudo. Semakin besar amplitudonya, maka bunyinya akan semakin kuat. Semakin kecil amplitudonya, maka bunyinya juga akan semakin lemah. Itu kuat lemahnya bunyi. Kalau misalnya ada dua sumber bunyi yang sama kerasnya, tapi jaraknya berbeda, maka yang lebih kuat yang mana? Yang lebih dekat. Ya, yang lebih dekat. Sama sumbernya, sama-sama misalnya gitar atau sama-sama bel misalnya, tapi yang terdengar yang jaraknya lebih dekat dengan pendengar itu akan terdengar lebih kuat, lebih keras ya, lebih
Kalau misalnya kamu lagi ngobrol misalnya banyakan, ada teman kamu teriak, kamu tarik-tarik teuing gitu, nggak usah tarik-tarik teuing atau udah dekat, gitu ya, karena lebih dekat suaranya maka bunyinya akan terdengar lebih kuat, ngajelengeng ini ya kalau bahasa Sundanya mah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kuat bunyi yang pertama adalah amplitudonya tadi, simpangannya ya. Yang kedua jarak sumber bunyi dan pendengar. Yang ketiga jenis mediumnya. Jelas tadi di awal kita sudah bahas jenis medium perambatan. Ada cair, gas, dan padat. Pada cair gas. Yang paling bagus perambatannya adalah yang yang padat ya, medium dari zat padat. Ini yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi, amplitudo, jarak sumber bunyi dari pendengar, dan jenis medium. Amplitudo semakin besar amplitudonya, maka bunyinya semakin kuat. Semakin kecil amplitudo, bunyinya semakin lemah. Jarak sumber bunyi sama, jaraknya semakin dekat, bunyinya semakin kuat. Jarak semakin jauh, bunyinya juga semakin lemah. Ya, itu sudah terbukti ya. Jenis medium tadi sudah kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Nada. Nada cinta. Nada apa sih? Nada musik biasanya. Oke, kita berkolaborasi dengan pelajaran seni musik sama Bunia aja ya. Oke, kalau Ibu tahu kamu semua favorit sama Bunia, kolaborasi aja sekarang fisika sama SBK. Nah, ini kamu pasti menyukai musik ya? Yang suka-suka, yang enggak. Tapi rata-rata pasti suka musik deh. Ya, pasti suka musik. Nah, tadi di materi sebelumnya kita ketahui bahwa frekuensi banyaknya gelombang bunyi dalam 1 detik ya. Banyaknya gelombang bunyi itu tiap 1 second ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Jadi tiap detiknya tuh ada yang banyaknya ada teratur terus segitu, misalnya 10 terus. Ada juga yang tidak teratur, nah 10, 11, 20, 15, nah itu tidak teratur. Ada yang teratur yang terus misalnya 10 Hz per second, 10 Hz terus 10 ya, tidak berubah-ubah. Nah, gelombang bunyi yang frekuensinya teratur inilah yang kita sebut sebagai nada. Nada do, nada nada re, do re mi fa sol la si do. Nah, itu mempunyai frekuensi yang teratur, tidak berubah-ubah, tetap segitu. Makanya kalau misalnya pada pelajaran musik biasanya suka dikunci. Di kunci C, nada do di C misalnya ya, itu sudah teratur segitu, pasti sama bunyinya karena frekuensinya sudah diatur ya. Nada mi kunci D misalnya, itu akan sama semuanya ya, meskipun orang yang memainkannya berbeda, tapi kalau nadanya sudah sama pasti akan sama kan, karena frekuensinya sudah diatur ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan nada, gelombang bunyi yang frekuensinya teratur. Terus ada yang tidak teratur? Ada. Ya. Musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran yang teratur atau nada tadi. Ya. Bunyi musik akan terdengar lebih enak. Suara misalnya Helkia main organ ya, itu ada nadanya, enakeun, kedengarannya enakeun. Ya. Tarisa atau Putri nyanyi misalnya, itu akan enakeun juga karena sudah ada nadanya. Nada lagu apa sih yang lagi hit sekarang? Bagaikan langit. Nah, itu ada nadanya, enakeun kedengarannya ya. Karena frekuensinya sudah diatur. Yang frekuensi tidak teratur ada, itu kita sebut sebagai desah ombak. Desah ombak itu suara ombak tidak teratur frekuensinya, makanya kita sebut sebagai desah. Bunyi yang mempunyai frekuensi yang tidak teratur. Suara ombak misalnya ya. Contoh, nah ini, oke ya. Langsung contohnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah suara ketika kamu ribut di dalam kelas. Cikan, coba kamu mau ribut di dalam kelas kayak gimana? Udah enakeun atuh. Ya. Sering ribut, ada guru, terus saya ribut. Ngobrol masing-masing. Makanya nggak heran kalau guru sering meminta kamu untuk diam, tidak ribut, jangan ribut karena suaranya sangat tidak enak didengar. Ibu digedein terus di bold biar kedengeran, biar kelihatan ya. Nah, karena suara kamu yang ngobrol di dalam kelas itu masuknya adalah desah
frekuensinya tidak teratur. Ya. Desah itu bukan berarti nah desah teh gandeng dengan desah bukan berarti suara yang kecil ya, suara yang pelan. Desah itu adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, mau kencang mau pelan, yang penting dia frekuensinya tidak teratur, itu kita sebut sebagai desah. Nah, ketika kamu ribut di dalam kelas, itu masuknya adalah contoh sebuah desah. Ya. Nah, ini nih. Camkan ini baik-baik, dengerin nih. Baca, tah. Tidak heran guru sering meminta kalian untuk diam, tidak ribut karena suaranya sangat tidak enak didengar. Bukan cuma gandeng aja ya, tapi karena nggak enak didengar. Dengerin, jangan suzon. Bukan karena gandeng, bukan karena gandeng, tapi karena tidak enak didengar. Ini desah, nggak kelihatan dari tadi. Maaf. Ini ya, bunyi yang mempunyai frekuensi yang tidak teratur. Itu contohnya. Makanya ya, Ibu harap ini kamu udah belajar tentang bunyi. Nah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah mendapatkan materi tentang nada dan desah ini, Ibu harapkan kamu semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tolong, karena sudah mengerti tentang perbedaan nada dan desah, bagaimana sebuah nada mempunyai frekuensi yang teratur dan desah mempunyai frekuensi yang tidak teratur, kenapa suara kamu tidak enak didengar ketika ngobrol. Jadi tolong nanti aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah masuk ke kelas, boleh langsung diaplikasikan ya. Kalau ingin ngobrol di dalam kelas pada saat ada guru, cobalah kamu mengobrol dengan menggunakan frekuensi yang teratur. Ngobrollah dengan bernada. Insya Allah siapapun gurunya pasti akan nyaman mendengarkan obrolan kalian. Coba. Boleh ngobrol Bu? Sok boleh, tapi coba ngobrol lah dengan bernada, sehingga apa? Frekuensinya teratur, jadinya enakan kalau kalian ngobrol teh. Sok Tarisa misalnya rek ngobrol sama si Tetes, bernada coba ya, bernada, nanti kan akan kedengarannya enakan obrolannya. Siapapun gurunya yang ada di dalam kelas, Ibu yakin beliau pasti akan nyaman mendengarkan obrolan kalian ya. Cobain aja ya. Sekarang lockdown masih lama, minggu depan ya, mudah-mudahan minggu depan, seminggu ini belajar ngobrol bernada ya, jadi nanti pas masuk langsung dipraktekkan. Siap? Ya harus siap lah, biar enakan gitu ngobrol di kelasnya, jadi nggak gandeng, recet, nggak enakan. Coba bernada ya. Lanjut? Udah lanjut aja. Nah ini ya, dalam teori musik yang belajar musik, misalkannya ini ada simbol nada biasanya menggunakan huruf C, kunci D, misalnya kunci Inggris, enggak itu mah ya, C, D, dan seterusnya ya. Masing-masing nada memiliki frekuensi yang teratur, sudah diatur. Contohnya, ini ada di buku ya. Contohnya deret nada C, D, E, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Frekuensinya ini teratur. Nada do, frekuensinya itu 264 Hz. Beda dengan nada re. Nada re 297. Beda juga dengan nada do tinggi. Do tinggi itu 528. Ingat di materi sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa frekuensi mempengaruhi bunyi ya. Semakin besar frekuensi, maka bunyinya semakin tinggi. Nah, ini nadanya juga naik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Karena semakin tinggi frekuensinya. Ya. Oke, ini nada do udah segini. Ketika kamu bergeser sedikit saja 265, itu sudah bukan nada do lagi. Atau kurang sedikit 263 setengah misalnya, itu sudah bukan nada do lagi. Karena nada do adalah nada yang memiliki frekuensi 264, tidak kurang, tidak lebih. Begitupun nada-nada yang lain. Ya. Misalnya di sini sebuah senar gitar. Coba yang tadi praktek pakai gitar, boleh pakai gitarnya. Coba keluarin nada A. Nggak kedengeran ya? Ya nantilah. Artinya ini senar ini bergetar sebanyak 440 kali setiap detiknya. Ya. Ketika mau mengeluarkan nada musik A mana ini? La. La itu frekuensinya 440. Artinya ketika kita mengeluarkan nada musik A pada gitar, maka senar gitar akan bergetar sebanyak 440 kali per detik.
Kalau nada mi berapa? Mi berarti berapa? 330 getaran per detik. Beda. Beda. Bisa diatur. Nah, nada musik A ini akan menghasilkan 440 pasang rapatan dan renggangan. 440 gelombang. Pasang, kan ingat satu gelombang berarti satu rapatan, satu renggangan. Ya, satu pasang. Jadi kalau nada musik A, dia akan menghasilkan 440 pasang. Berarti ada 440 rapatan dan 440 renggangan. Ya. Tuh. Sini ada pertanyaan? Nggak usah ngacung. Ketik di komentar ya. Nada A menghasilkan frekuensi 440 Hz. Khusus nada A ya. Nggak lebih, nggak kurang. Pas segitu, sudah diatur segitu. Lalu ada timbre atau warna bunyi. Timbre, warna bunyi. Nah, pada saat berbincang dengan teman, kita bisa membedakan yang mana suara Novandi, mana Novandi. Sena ada, Tora, Rafiki. Yang lainnya ya, nggak mungkin ibu sebutin semuanya di sini. Perwakilan aja ya. Kita bisa membedakan suara teman-teman. Mana suara Rafiki, mana suara Tora ya. Udah punya ciri khas masing-masing ya. Begitu juga dengan alat musik. Kita bisa membedakan bunyi gitar, piano, suling, dan lain-lain. Meskipun nadanya sama, tadi contohnya nada A misalkan. Coba keluarkan nada A. Kita bisa membedakan nada A pada suara gitar seperti apa, pada piano bagaimana, pada suling bagaimana. Ini suaranya khas masing-masing ya. Nah, setiap sumber bunyi akan menghasilkan suara yang khas. Suara yang khas inilah yang kita kenal dengan sebutan warna bunyi. Sama-sama alat musik petik, kita bisa membedakan mana gitar, mana suara ukulele misalnya ya. Kita bisa membedakan mana suara piano dengan mana suara organ misalnya. Suling dengan recorder juga sama-sama ditiup, tapi kita bisa membedakan karena masing-masing punya ciri khas yang kita sebut sebagai warna bunyi. Nah, itulah yang masuk timbre atau warna bunyi ya. Oke. Resonansi. Resonansi itu apa? Oke. Kita akan mengamati resonansi pada bandul. Praktek dulu ibu? Enggak tuh. Hayo we praktek. Enggak usah praktek, ini mah ibu yang praktek ya. Kita gunakan 5 buah bandul yang masanya sama. Ya. Kayak gimana sih? Nah, ini kita punya bandul, 5 bandul, masanya sama, panjang talinya berbeda, kecuali salah. Ini masanya sama. Ibu di sini pakai alat yang ada di rumah, karena kalau di lab kita pakai statif, pakai beban gantung ada ya. Kalau di rumah ibu nggak punya beban gantung, nggak ada statif, jadi ini pakai tiang jemuran handuk. Kamu bisa pakai di rumah juga. Ini ibu pakai beras diplastikin, masing-masing masanya 50 gram ya. Masanya sama tapi panjang talinya berbeda, kecuali tali bandul yang pertama dengan yang ketiga. Ini talinya ibu samakan sebagai pembanding ya. Bandul kedua, bandul keempat dan kelima itu talinya berbeda, panjangnya berbeda ya. Ini kita ayunkan bersama-sama. Jadi semuanya diayunkan bersama-sama. Nanti amati bagaimana ayunannya ya. Oke. Nah, ini panjangnya sama, panjangnya berbeda, masanya sama ya. Lalu nah itu masanya 50 gram, semuanya beras, isinya sama beras. Kau bisa gunakan benda lain yang ada di rumah. Kalau misalnya mau praktek, coba sendiri. Ini tali bandul pertama dan bandul ketiga, panjang talinya sama. Lalu kita ayunkan bersamaan. Ibu pakai alat, biar barengan ya. Kamu perhatikan coba bagaimana ayunannya. Apakah barengan semuanya? Oke, kita bisa lihat bandul pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Kita lihat bandul pertama dan ketiga
Ya, dia berayun bersamaan. Bandul kedua, keempat, dan kelima itu berbeda-beda. Kira-kira apa pengaruhnya? Ya, karena panjang talinya sama. Betul sekali, karena panjang talinya sama. Kalau panjang talinya sama, maka itu akan berpengaruh kemana? Coba kamu lihat ya. Nah, 1 dan 3 itu selalu beriringan, seiring sejalan, klop, cocok logi. Nah, ya, gitu. Kenapa? Ketika kita ayunkan, bandul akan bergetar dengan frekuensi alamiahnya. Frekuensi alamiahnya itu apa? Yang dimiliki oleh bandul itu. Ya. Bandul yang talinya panjangnya sama, yang panjang talinya sama akan bergetar dengan frekuensi alamiah yang sama. Ya. Kalau kamu melakukan praktikum yang pertama itu akan ketahuan. Ya. Panjang talinya sama, masanya sama, berarti itu ibaratnya benda yang sama. Maka frekuensinya juga akan sama. Jadi dia akan melakukan banyaknya getaran dengan banyak yang sama. Ketika bandul A kamu getarkan, bandul A itu yang tadi yang pertama ya, bandul yang panjang talinya sama akan ikut bergetar. Ya, bandul yang panjang talinya sama akan ikut bergetar, yaitu bandul yang ketiga. Tidak kedua, 4, dan 5 karena panjang talinya berbeda. Dia akan sama bergetarnya dengan bandul yang C atau yang ketiga yang panjang talinya sama. Peristiwa inilah yang kita sebut sebagai resonansi. Apa? Dipengaruhi oleh apa? Panjang tali dan tadi mempengaruhi apa? Frekuensi. Jadi peristiwa resonansi itu apa? Frekuensi resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Kenapa bisa ikut bergetar? Karena frekuensinya sama. Ya, jadi syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi yang sama. Frekuensi bandul pertama dengan bandul ketiga itu adalah sama. Karena apa? Panjang talinya sama, sehingga bandul ke-1 dan ke-3 akan mengalami resonansi. Ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Kalau bahasa kita mah apa sih? Gegeran ya, latah ya. Ikut-ikutan. Tapi ini dengan syarat. Syaratnya apa? Frekuensinya sama. Kalau frekuensinya tidak sama, ya tidak akan ikut bergetar. Contohnya pada bandul yang kedua, keempat, dan kelima. Dia nggak ikut-ikutan. Karena apa? Frekuensinya tidak sama. Ya. Ini syarat resonansi. Ya. Ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Kuncinya itu ya, frekuensi yang sama. Contohnya misalnya ketika guntur, ya, tadi masih geluduk ya, seputar geluduk. Ketika terjadi guntur, biasanya kaca di rumah akan ikut bergetar. Kena gunturnya enggak? Enggak. Gunturnya di mana, tapi karena frekuensinya kemungkinan sama, maka kaca akan ikut bergetar. Atau misalnya kamu ke hajatan, nemenin mama ke hajatan, ke kondangan. Nah, kan ada sound system ya, musik-musik gitu, duk duk duk. Dadanya, jantungnya bisa ikut bergetar ya. Itu juga peristiwa resonansi. Atau misalkan yang udah berjodoh misalnya, biasanya ketika si jodohnya itu deg-degan, dia akan deg-degan, gaya. Jangan berjodoh. Ini aja anak dan ibu. Ya, anak dan ibu itu beresonansi. Pokoknya nggak heran ketika misalnya anaknya mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, biasanya langsung si ibunya apa ya? Nah, kayak firasat gitu, tapi bukan firasat. Itu resonansi. Karena apa? Frekuensi getaran jantungnya, frekuensi getarannya sama. Ingat loh, seorang anak itu pada saat di dalam kandungan itu jantungnya menggunakan jantung ibunya ya. Ya, tidak heran resonansinya pasti akan sangat kuat. Ya. Itu peristiwa resonansi. Oke, sedikit lagi ya. Udah berapa? 35 menit. Sedikit lagi. Akan kita 3 jam pelajaran. Terakhir ini tentang pemantulan bunyi. Ya. Coba dibuka, dibuka bukunya. Dipelajari aktivitas 10.9 tentang pemantulan bunyi di halaman 138. Dah, sok ibu tungguin. Ya, Pak Hibut nyari buku, Pak Hibut. Cik Ibu siapin dari tadi bukunya. Dah. Ibu anggap udah ya.
Gelombang bunyi merambat di aktivitas 10-9, di situ ada 2 pipa, ada pipa yang berhubungan dengan sumber bunyi dan ada pipa yang berhubungan dengan pendengar. Dibentuk membuat sudut dan ditempelkan ke dinding pemantul. Kamu bisa praktek ini di rumah menggunakan pipa, nggak punya pipa paralon, itu aja kertas yang digulung, ya, kertas yang digulung. Sumber bunyinya bisa apa? Bisa suara adik kamu, bisa suara jam. Ya, boleh dicoba, nggak harus sih, kalau mau aja. Nah, ini tuh pada turun. Oke, gelombang bunyi di sini merambat melalui pipa pertama yang berhubungan dengan sumber bunyi. Setelah mengenai dinding, bunyi akan dipantulkan melalui pipa kedua ke siapa? Ke penerima bunyi, sehingga kita bisa mendengarnya. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat dipantulkan karena dari si sumber bunyi ke pipa, lalu ke dinding pemantul, lalu ke pendengar. Dipantulkan, tidak nerobos langsung ke dinding, tapi dipantulkan ke penerima bunyi lagi. Nah, pemantulan gelombang bunyi di sini memenuhi hukum pemantulan. Apa bunyinya? Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Ada di situ ya, satu bidang datar. Semuanya digambarkan sama. Sudut bunyi datang sama dengan sudut bunyi pantul. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Ya, ini. Apa sih maksudnya? Jadi ketika misalkan si sudutnya sama, itu suaranya akan terdengar lebih jelas. Nah, ketika dipantulkan, ada yang dipantulkannya cepat dengan selang waktu antara suara asli dan pantulan kecil sekali. Jadi begitu bersuara langsung dipantulkan. Berarti itu selang waktunya kecil, sedikit, sebentar. Sehingga seolah-olah bunyi tersebut bersamaan dengan suara aslinya. Ini akan memperkuat, ya. Ini akan mengakibatkan bunyi aslinya terdengar lebih keras karena bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan. Contohnya suara di dalam kelas. Suara ibu di dalam kelas itu akan terdengar lebih keras. Kenapa? Karena jarak sumber bunyi, jarak suara ibu dengan dinding pemantul, dengan dinding ruangan itu dekat. Sehingga suara pantulnya akan terdengar hampir bersama dengan suara asli, suara ibunya. Jadi dia akan memperkuat bunyi asli. Ya, dia akan memperkuat bunyi asli. Lain halnya kalau misalkan ibu bicaranya di lab. Oke, ruang kelas dengan ruang lab, mana yang lebih luas? Ruang lab. Ya, jarak antara suara ibu dengan dinding itu lebih jauh. Sehingga terdengarnya kurang keras kalau dibandingkan dengan suara di dalam kelas. Makanya ibu lebih nyaman menerangkan di dalam kelas. Kenapa? Kalau di lab ibu harus ekstra kuat suaranya karena dipantulkannya lebih lama, ya. Apalagi di ruangan yang lebih terbuka. Di lapangan itu tidak ada dinding pemantul sehingga suaranya akan kabur, nggak akan kedengeran, ya. Teriak-teriak di lapangan itu nggak akan kedengaran, bukan nggak akan kedengaran, maksudnya suaranya akan kecil. Lebih enak di ruang kelas, dindingnya lebih dekat, sehingga dia akan memperkuat bunyi asli. Ada juga yang pemantulan bunyinya yang selang waktunya cukup besar, seperti tadi di lab misalnya, atau di ruang yang lebih luas lagi. Bunyi asli dan bunyi pantulannya terdengar sangat jelas. Jadi bunyi asli, nanti akan terdengar suara pantulannya, ya. Perbedaan selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya ini dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi dan pemantul. Contohnya tadi di lab masih kecil ya, di mana ya? Di gedung yang besar, yang luas, atau di tepi jurang. Ya, di tepi jurang itu ada pemantulnya, ada dasar jurang misalnya, tapi karena jauh akan terdengar suara pantulnya, sehingga kita bisa membedakan bunyi pantul itu menjadi ada gaung, ada gema. Ada gaung, ada gema. Gaung seperti apa? Gaung itu nama lainnya adalah kerdam. Ya. Kerdam atau gaung itu bunyi pantul yang hanya terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Sebagian bersamaan. Jadi sebagiannya bersamaan, sebagiannya dipantulkan, sehingga nantinya bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Kenapa? Ini dikarenakan
Biasanya karena jarak dinding pantulnya cukup dekat. Jarak dinding pantulnya cukup dekat, sehingga belum sempat dipantulkan, belum sempat selesai bunyi aslinya, maka akan langsung dipantulkan. Sebagian bersamaan, jadi bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Contohnya, ya, bunyi aslinya misalkan fisika. Bunyi pantulnya sebelum selesai bunyi asli selesai diucapkan, ini sudah datang bunyi pantul, sehingga ketika kita bicara ketika kita bicara bunyi pantul V itu sudah datang. Dia akan menimpa bunyi si. Ketika kita bicara K, bunyi pantul si itu sudah datang. Dia akan menimpa K. Yang terakhir, bunyi pantul K. Sehingga yang terdengar adalah yang jelasnya apa? Hanya V dan K saja. Sementara si yang ini yang di tengah-tengah ini tidak terdengar. Ini V dari suara asli, yang ini K dari suara pantul. Si dan K dari suara asli itu tidak terdengar jelas karena ketimpa tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan gaung atau kerdang. Ya. Contohnya biasanya di gedung-gedung yang besar atau di bioskop. Ya. Di bioskop itu sebetulnya ada gaung, tapi Bu jelas dengan suaranya karena diakalin nih untuk menghindari peristiwa ini supaya suaranya jadi jelas. Kadang kita misalnya ikut pengajian atau ikut apa gitu ya di gedung yang besar, di aula yang besar, yang di belakang mungkin nggak kedengeran, ngomong apa sih, nggak kedengeran, nggak jelas. Nah, ini karena terjadi gaung. Nah, untuk menghindari peristiwa ini, dinding gedung biasanya dilapisi bahan untuk peredam, ya, supaya tidak memantulkan bunyi, jadi diredam suaranya. Contohnya bahannya berupa gabus. Jadi di dinding-dinding gedungnya itu dilapisi oleh gabus, kapas atau wall. Ya. Nah, ini merugikan karena mengganggu kejelasan bunyi asli. Jelas rugi karena dia menyampaikan fisika, yang kita dengarnya hanya V dan K saja, ya, nggak jelas. Itu kalau dinding pemantulnya dekat. Kalau dinding pemantulnya sangat berjauhan, maka bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Nah, jadi setelah bunyi asli selesai, baru kedengaran bunyi pantul. Inilah yang disebut dengan gema. Jadi kalau gaung tadi bersamaan datangnya, kalau gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi setelah bunyi asli selesai, baru didengar bunyi pantulnya. Itu yang dimaksud dengan gema. Atau kita kenal dengan sebutan echo, ya. Nah, contohnya nih, bunyi aslinya tadi fisika. Fisika. Setelah selesai bunyi asli, baru datang bunyi pantul. Fisika. Sehingga yang terdengar adalah fisika. Kalau kamu teriak di depan jurang, di pinggir jurang ya. Hai. Ya. Halo. Nah, itu adalah gema. Jadi bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Nah. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari ini, pemantulan gelombang bunyi digunakan manusia diantaranya untuk mengukur panjang gua dan kedalaman lautan atau danau. Kalau kedalaman hati, ya bisa aja dari bunyi pantulannya, ya. Kalau misalkan kamu memanggil dan dia langsung menjawab, berarti dia cepat memantulkan, ya. Tapi kalau misalnya kamu manggil dianya hare-hare, ya udah wassalam, gak usah diterusin aja, ya, daripada nyeri hati. Ya. Oke, ini pemantulan bunyi. Mengukur kedalaman laut misalnya, ya. Itu mengukur kedalaman laut, kamu gak usah capek-capek bawa meteran ke dasar laut. Kita bisa memanfaatkan gelombang bunyi yang dipantulkan. Ya, gelombang bunyi yang dipantulkan. Dengan cara apa? Kita mengirimkan bunyi datang. Ya, kita pancarkan gelombang bunyi, dan nanti akan sampai ke dasar gua atau dasar laut. Nanti oleh dasar laut akan dipantulkan. Ya. Alatnya itu namanya kalau nggak salah vatometer. Ya, alat pemancar gelombang bunyi pada kedalaman laut itu vatometer. Bunyi pantul nanti yang diterima telah menempuh 2 kali perjalanan. Ya, jadi ketika pertama dipancarkan sampai ke dasar, lalu balik lagi, 2 kali balikan, ya, 2 kali perjalanan, yaitu dari sumber bunyi ke pemantul dan dari pemantul ke penerima. Jadi dipancarkan lalu diterima lagi.
kita menghitung waktu tempuhnya, berapa lama ketika kita memancarkan gelombang bunyi sampai bunyinya diterima kembali. Itu yang dihitung oleh alat fatometer tadi. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pemantul adalah setengah T, bukan T-nya, karena dibagi 2 ya. Tadi kan jaraknya dari sumber ke pemantul, lalu balik lagi, ya, balik lagi si bunyinya. Tapi yang kita hitung adalah nggak 2 kali balikan kan, jaraknya nggak 2 kali balikan, tapi hanya sekali balikan aja dari sumber ke dasarnya saja. Maka waktu yang dihitungnya adalah dibagi 2, cuma 1 kali aja nantinya ya. Oleh karena itu jarak yang ditempuh oleh bunyi yang dipantulkan dapat kita tulis sebagai berikut. Nah ya, masih menggunakan Vs per T yang tadi, yang kita hitung sekarang adalah jaraknya. S-nya berarti V dikali T. Tapi karena T-nya di sini untuk 2 kali balikan, sementara yang kita perlukan adalah hanya untuk 1 kali balikan, maka T-nya dibagi 2, sehingga kita gunakan S sama dengan V dikali T per 2, khusus untuk pemantulan bunyi, karena dipantulkan lagi 2 kali bolak-balik. Ya. Mengukur kedalaman laut, mengukur kedalaman sumur, jarak antara 2 tebing, mengukur kedalaman gua, nah ini dibagi 2. Hati-hati, ada pembagi 2-nya. Rata-rata terjebak di sini. Biasanya nggak dibagi 2. S-nya jarak yang akan ditentukan, yang akan kita cari. Lalu V-nya cepat rambat bunyi, dan T-nya adalah waktu yang digunakan untuk menempuh 2 kali perjalanan. 2 kali perjalanan tadi dari pada saat dipancarkan, lalu dikembalikan lagi, dipantulkan dan dikembalikan lagi. Ya. Ini lihat, hati-hati, ini ada pembagi 2. Oke, contohnya. Ya, putar-putar dulu sih. Nah, ini untuk prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Contohnya, bunyi pantul terdengar 0,2 second setelah bunyi aslinya. Jadi kita pancarkan bunyi asli, lalu 0,2 detik kemudian baru kita kedengaran bunyi pantulnya. Nah, inilah yang dicatat. Ya, yang dicatat oleh alat fatometer itu adalah waktunya. Waktunya 0,2 detik. Kalau cepat rambat bunyi di dalam air laut ini adalah 1500 meter per second, maka hitunglah kedalaman air laut tersebut. Jadi begini caranya untuk menghitung kedalaman air laut, kedalaman laut. Ya, bukan kita bawa-bawa meteran menyelam sampai bawah. Oke, dari soal ya kita ketahui ini waktunya tadi 0,2 second. Ya. Cepat rambatnya 1500. Ada lagi? Berarti ada V, berarti kedalaman yang kita cari adalah S. Oke, kita tanyakan S-nya langsung menggunakan rumus yang sudah ada. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Sekali lagi karena ini sudah dipantulkan 2 kali perjalanan ya. Kita bagi 2, maka 1500 kali 0,2 dibagi 2. Hasilnya jeng-jreng, titik-titik lagi, isi sendiri ya. So, berapa? 1500 dikali 0,2 dibagi 2 dulu, berapa hasilnya, kali 1500 hasilnya berapa. Nah, itulah kedalaman lautnya berapa ya. Ini bunyi pemantulan bunyi, memanfaatkan pemantulan bunyi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom komentar. Mungkin agak lama Ibu balasnya ya, nggak online setiap saat. Kami insya Allah akan dibahas. Yang kemarin sudah dinilai semuanya, yang belum silakan Ibu tunggu, masih ditunggu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Enaknya sih langsung ya di kelasnya, tapi ya ada gimana tuh, kita manfaatkan aja fasilitas yang ada. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, kan selesai, biasanya kata ini yang kamu tunggu-tunggu ya. Kalau udah selesai atau terima kasih atau sekian, biasanya kamu langsung keprok, dan Ibu juga senang. Biasanya kalau udah selesai begini, berarti akan ada iya. Mau ulangan? Hayu, ulangan nggak? Nggak usah? Gimana nanti aja ya. Yang penting mah kita ikuti aja anjuran pemerintah. Kalau waktunya lockdown ya lockdown. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, tapi tentunya masih menyenangkan ya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.